Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, saya akan mencoba menjelaskan dengan singkat ya, jadi teman-teman bisa menjustifikasi. Kalau anggarannya dibilang sama Pak Damri itu 20 juta, saya nggak tahu data yang mana beliau pakai, itu satu. Data-data mungkin saya nggak tahu. Ya, terus sederhananya gini, tahun 2011, ketika Putra Sampurna Foundation membuat sekolah itu dengan Pemprov Bali, anggaran yang kami susun itu justru 50 juta per anak per tahun. Jadi saya nggak tahu data primernya dari mana. 50 juta, bukan 20 juta. Karena apa? Karena ketika sekolah itu dibuka kan kosongan nih, nggak ada apa-apa. Anggaran yang saya minta itu bukan ke Pemprov Bali, teman-teman. Jadi anggaran itu yang kita minta ke Putra Sampurna Foundation lewat donatur-donatur. Ada dari bank BUMN, ada perusahaan swasta, ada perusahaan minyak bahkan. Nah, 50 juta itu adalah all in cost, semua biaya yang dibutuhkan di sana. Meja kursi segala macam, jadi bukan hanya untuk anak-anak kita saja. Ya, alat laboratorium, bukunya kita pakai IGCSE, International General Certificate of Secondary Education dari Cambridge University. Jadi belajar fisikanya pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi beda lah sistemnya. Kemudian ujian IGCSE-nya internasional yang berbayar mahal gitu. Jadi anggaran itu sebenarnya menurut saya adalah anggaran yang biasa saja segitu, 50 juta untuk menjembatani orang yang hidupnya sudah pasti tidak jelas gitu. Kita buat jelas. Masa depannya kita akan perbaiki, kita akan ubah gitu. Dan sampai detik ini saya selalu bilang it's proven, sudah bisa kita buktikan percentage. Nah, dalam perjalanannya anggaran itu otomatis dia berevolusi kan. Barang yang sudah ada nggak bakal kita beli, gini gitu. Nah, di tahun ketiga ketika sekolah ini moncer, dalam artian secara nasional kita dikenal, secara internasional kita bisa bawa medali pulang mengharumkan nama bangsa, Pemprov Bali mungkin merasa, kayaknya kalau kita urusin sendiri masih bisa nih, gitu. Dan di saat yang sama juga Putra Sampurna Foundation lagi membuat university untuk menjembatani anak-anak ini juga, gitu. Jadi ada pembicaraan dengan Pemprov Bali saat itu untuk pembiayaan dari perjalanan sekolah ini mau diambil alih sepenuhnya oleh Pemprov Bali. Jadi Putra Sampurna Foundation akan menyiapkan universitas untuk menyalurkan anak-anak kita yang tidak diterima di tempat lain, gitu. Dan jumlahnya banyak. Dan kuliah di Jakarta teman-teman pasti tahu semua, beasiswa, apalagi beasiswa satu orang itu habis berapa gitu? Ya 45 jutaan setahun untuk mahasiswanya gitu. Jadi Putra Sampurna ngambil peran yang lebih tinggi, pendidikan tingginya gitu. Nah, ketika di Pemprov Bali itu saya nyusun dengan Pak Yan Sarina dengan Pak Nyoman Darto, angka-angkanya itu kami yang susun dengan faktual yang sudah kita kerjakan 3 tahun. Jadi kami nggak mengarang cerita. Tapi selama 3 tahun ini apa yang kami butuhkan kan terrecord semua, gitu. Nah, saya ingat sekali tahun 2015, perusahaan catering yang kita bicarakan ini membuat saya kaget karena anggaran dari pemerintah Provinsi Bali menjadi bengkak sekali ketika kita mengikuti makin duit pemerintah ternyata ribet sekali gitu. Ya, teman-teman pasti tahu ya, beli kertas sama beli pesawat terbang dokumennya sama mengesalkannya gitu, sama itu. Jadi saya ingat sekali ketika saya menggunakan uang dari uang donatur ya dari Putra Sampurna Foundation, ketika saya belanja Cambridge University bukunya dari perusahaan di Jakarta, kita hanya minta PO, kita buat invoice, bukti transfer, selesai, barang dikirim 3 lembar 400 juta selesai gitu. Nah, ketika saya mau menyusun anggaran itu, saya dikasihlah kitab suci ya, teman-teman yang di pengadaan yang di pemerintah pasti tahu, kitab suci segini tebalnya tentang aturan-aturan apa yang boleh dibeli, jenisnya kayak kalau kertas itu HPS-nya 53.000, saya nggak tahu siapa yang nyusun gitu. Kita harus menggunakan anggaran itu. Karena apa? Karena orang-orang pakai anggaran itu. Kalau saya pakai e-paper nggak boleh, saya harus pakai X, merek X gitu. Nah, sehingga ketika saya susun itu muncul anggaran 22 miliar Pak. Karena apa? Makanan satu porsi 15.000 paling murah. Nasi bungkus. Lihat pergubnya teman-teman. Pergub memaksa kita anggarannya seperti itu. Silakan. Makanan prasmanan itu 22.000 per porsi. Anak-anak kami makanya prasmanan. Saya masukin 22.000, munculnya sekitar 7 miliar buat makan. Waduh. Gitu. Jadi kemudian saya tanya, ada nggak solusi lain? Apakah boleh kami ngerekrut tenaga tukang masak dan segala macam? Kemudian kita beli bahan makanan saja. Akhirnya saya dengan Pak Yan Sarina kita ke ke biro hukum, saya cari dasar hukum dan segala macam. Ada celahnya, boleh kayak gitu. Ribet nggak?
Ribet Pak. Kita kerjakan. Dari kalkulasi itu kemudian kita berhasil potong 2,2 miliar di bahan makanan saja. Hanya dengan merubahnya. Karena dengan bahan makanan seharga dengan makanan jadi satu porsi 15.000 itu saja sudah sekian miliar hanya untuk bahan makanan saja. Karena Pergub mensyaratkan seperti itu. Gitu. Jadi agak ribet nih, kita pakai aturan pemerintah, pakai duit pemerintah, malah jadi boros sekali anggarannya. Dikomparasi dengan yang sudah kita kerjakan dengan dana donasi dari yayasan. Itu. Nah, jika kemudian dana anggaran ini dikomparasi dengan Pak Damri, saya nggak tahu metode komparasinya apa yang digunakan, dasar pikirnya apa, penyakit rabies mungkin dipakai, saya nggak tahu. Yang pertama ingin saya tanyakan, anggaran 1.500.000 itu yang disiapkan sekarang sama rata tadi itu larinya kemana? Kalau anak-anak kita yang SMA, SMK di tempat lain, saya kata mungkin larinya ke rokok, Pak. Benar nggak? Terima nggak kenyataan itu? Satu, sederhana sekali. Kalau kami itu ngurusin orang dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ada deterjen, ada sabun cuci, ya, ada alat tulis, ada makanan di sana, ada air, listrik otomatis mahal sekali kan, karena orang sekian ratus orang tinggal di sana. Air kita pakai sumur bor, listrik pasti mahal sekali. Internet 35 juta sebulan karena kita harus akses teknologi dan lain sebagainya. Jika komparasi ini, sekolah lain cuma 6-7 jam ngurusin anak, dengan sekolah Bali Mandra 24 jam, harusnya berapa kali lipat? 3 kali lipat gitu. Tapi kembali kita melihat ke outputnya. Sekolah-sekolah negeri yang disampaikan datanya sama Prof. Damri itu menurut saya nggak fair sekali kalau kita jadikan sebagai komparasi. Coba deh, kalau apple to apple, kasih kita data berapa persen anak yang di SMA negeri itu yang status sosialnya sama dengan anak-anak kami di Wali Mandara. Itu. Yang kedua adalah cara berpikirnya sudah sangat-sangat keliru. Orang yang masuk sekolah negeri berarti dia punya akses dan bisa sekolah di sana. Perkara dia dapat bidik misi atau apa, itu lain urusan. Perkara kemudian persyaratan bidik misi dan segala macam dimanipulasi, semua orang tahu itu terjadi. Gitu. Tapi yang kita mau coba komparasi adalah jika anak-anak yang kami kunjungi ini tidak dibuatkan sekolah berasrama yang bisa membuat mereka bisa bersekolah dan stay di sana, mereka sudah pasti nggak bisa sekolah, Pak. Busung biu, satap, memennya tinggal di kubu gitu sama bapaknya, tidak punya sepeda motor, jarak sekolah 8 km. Pak, idang sekolah gitu. Sudah pasti nggak mungkin itu terjadi, dia pasti sudah menyerah. Tadi beli bahasa bilang ya putus sekolah yang umur 14 tahun nikah itu biasa gitu loh, hal biasa di sana. Jadi extraordinary situations, kemiskinan yang sudah absolut seperti itu nggak bisa ditolong dengan program biasa saja. Permasalahannya sekarang adalah apakah Pemprov Bali punya data komprehensif berapa orang yang keadaannya seperti itu? Jawaban saya tidak, Pak. Kemudian kalaupun misalnya dia dengan PCS sendirinya, si Pak Boy bilang 18.000 segala macam, sekarang saya 13.000 dan 18.000, dua data dalam waktu 1 mingguan, Pak ya. Saya pengen nanya nih, lu pakai kriteria apa nentuin angka itu? Siapa yang ngasih lu data? Orang-orang itu tersebar di desa apa? Kasih saya datanya biar saya verifikasi. Yang miskin buat lu mungkin bukan miskin buat saya, karena tidak ada standarisasi data. Kami punya 21 indikator kemiskinan ketika kami melakukan verifikasi. Kita cari sumber datanya itu nggak hanya di rumah yang bersangkutan, kita pakai komparasi ke tetangga, kita tanyain kepala desa, kita tanyain klien dan segala macam, kita tanyain 21 kriteria kemiskinan sampai dinyatakan miskin. Nggih. Contoh misalnya, apakah nasinya mencampur? Ya, itu contoh sederhana. Lauk seperti apa? Berapa kali mereka makan daging per tahun? Apa namanya? Lantai tanahnya apa? Kita foto. Kita punya dokumentasi details. Rumahnya berlangit-langit. Atapnya apa? Sumber air apa? Listrik dari mana? Ada apa tidak ada listrik? Dari tetangga apa gimana? Rumah tempat tinggal, tanah ayahan desa, tanah dia nyakap cari dan segala macam atau bagaimana? Historical, written, proven. Kalau kalian mau menggali si A permasalahannya kenapa dia terima di sana, sekarang kalian datang ke sana, datanya masih lengkap Pak dari 2011.
Jika ada nggak yang berani mengkomparasi sekolah lain yang ngasih bidik misi, apakah mereka melakukan verifikasi seperti itu? Kalau Pak Boy bilang 18.000 itu bakal dikasih duit segala macam itu, kalau kelak di kemudian hari saya menemukan orang yang tidak layak menerima itu dan terus saya anggap merugikan negara, boleh nggak Pak Boy saya bilang korupsi? Ya, sederhana sekali, sederhana sekali. Jadi duit itu dipakai dengan tidak benar karena tidak ada proses verifikasi. Lalu siapa yang menggaransi uang sekian ratus atau puluh miliar itu digunakan dengan benar oleh siswa? Siapa yang bisa menggaransi? Kalau kami di sekolah jelas, kita beliin makanan, kita beliin air, kita beliin mereka baju. Teman-teman harus paham, ketika momen-momen saya menangis di sana itu adalah tahun 2011. Ada anak yang dalam waktu 6 bulan bajunya udah nggak cukup Pak, kurus kering datang, hitam jelek jarang mandi, naik 22 kg, bertambah tinggi sekitar 3 cm dalam waktu 6 bulan. Anak-anak yang lapar di rumahnya makannya tidak jelas ini, ketika dikasih tempat dan segala macam seperti itu, dia langsung transform. 6 bulan lah megobolan. Pertanyaannya, siapa yang punya tanggung jawab seperti ini saat ini? Kalau kita bicara data, ayolah buka-bukaan data yuk gitu. Pak Koster buat apa ini? Desa KBS. Dia kirim PNS dengan biaya sendiri, PNS-nya mengeluh segala macam, curhat ke saya banyak sekali. Pakai gaji sendiri, dia harus buat acara, beli snack dan segala macam, pasang spanduk. Itu biasa, semua orang tahu ya. Saya tidak mengada-ada gitu. Kalau misalnya benar desa KBS ini bagus pola pikir dan segala macamnya, orang-orang ini aja sudah verifikasi. Satu Banjar kan selesai Pak. Mungkin dalam waktu 2 minggu sudah dapat komparasi data yang mirip pakai kita. Kalau misalnya dinas pendidikan ribet, nggak bisa cara menentukan anunya, kriteria kemiskinan, udah kami punya kita aja, selesai. Ya kan? Daripada mengira-ngira lagi, nanti tim ahlinya dari kedokteran hewan dipakai lagi, nggak tahu juga bentuk apa namanya, kriterianya seperti apa. Ya udah, minta tolong aja, kalau punyanya beli pasar juga punya kok. Itu aja pakai. Untuk tahu yang miskin itu seperti apa. 18.000 dibilang orang Bali itu miskin gitu. Ketika kita open pendaftaran Bapak Ibu, persyaratannya jelas, teman-teman bisa baca di web dan segala macam. Satu sekolah itu paling sakti bisa ngirim 5 yang memenuhi persyaratan kita di awal. Harus kene. Yang menentukan siapa? Wakil kepala sekolah kesiswaan dengan guru BK. Kemudian di surat rekomendasi oleh kepala sekolah. Jadi dari sana saja sudah kita filtrasi. Yang miskin absolut itu sudah pasti di SMP. Wah, orang ini 3 orang misalnya sudah pasti harus tulungin Pak, mensing tulungin Pak sing sedang masuk. Udah seperti itulah kira-kira. Kemudian kita nyari 150, yang datang 600 Pak. Ada pernah sampai kasus ada 1.200-an. Artinya yang miskin absolut itu sudah seperti itu. Yang sudah pasti nggak bakal selamat orang itu. Kalau misalnya benar dikasih anggaran reguler seperti tadi, dipaksa masuk di sekolah biasa seperti tadi, pertanyaan saya kembali ke output. Oke, dia masuk ngidang, masuk SMA, bisa masuk SMK. Setelah tamat, di mana orangnya sekarang? Dana BOS, dana KIP, berapa triliun itu? Beli pasar tahu anggaran dari pusat. Output di Bali seperti apa? Anak-anak yang beneran dibiayai lewat APBN, ditambahin biaya lewat APBD dan segala macam, beneran dia bisa sekolah. Tapi outputnya apa? Tetap jadi pekerja level seperti itu yang sama dengan orang tuanya. Sementara dream kita di SMA Negeri Bali Mandara, SMK Negeri Bali Mandara adalah transforming. Bapaknya gitu, panahnya masing gitu. Itu tujuannya. Dan sudah bisa kita buktikan saat ini. Artinya, jika keadaannya tidak biasa, jangan buat kebijakan yang biasa-biasa saja. Harus ada kebijakan yang benar-benar memang berpihak pada segmentasi keadaan ekonomi masyarakat yang seperti itu, yang sudah nggak bakal survive dia. Makan besok aja masih nggak jelas. Pak, bagaimana suruh dia bertarung gitu. Pak Nengah, saat ini masih aktif di Bali Mandara? Saya 2017 resign. Ya. Hari ini Bapak Kepala Sekolah Bali Mandara tidak bisa hadir. Saya dikonfirmasi 2 hari yang lalu karena beliau baru habis operasi ginjal. Seperti itu konfirmasinya. Tapi sepertinya tidak ada perwakilan juga datang, karena juga di media kita lihat sudah istilahnya pernyataan dari SMA dan SMK Bali Mandara akan tetap loyal terhadap kebijakan pemerintah. Ya, itu kan
Kalau kita ngomongin hierarki ya emang harus kayak gitu Iya, caranya. ya Pasti. begitulah kurang lebih. Jadi, jadi berarti sekarang tidak sedang aktif. Ya, Namun informasi bagaimana mengawali Bali Mandara sebelumnya dengan pemerintah yang pada saat itu menjalankan program ini, Bapak ada di dalamnya. Saya 7 tahun di sana dari sekolahnya belum dibuka, Pak. Sebelum sekolah dibuka Ya, sudah ada di sana. Masih Sudah. hutan, masih bangunannya belum jadi. Kontraktor masih bekerja, kita sudah nginep di bangunan yang atapnya rusak, nggak ada dindingnya segala macam. Berarti kalau sekarang diajak lagi buat sekolah yang serupa di barat dan di timur bisa berarti ya? Buat Masih terbayang? 100 ayo. Tepuk tangan untuk Pak Tengah.